Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan yang baru, Agustus. Ya, tidak terasa setengah tahun lebih kita dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tema yang saya berikan adalah memiliki hati yang bijak menjelang hari penyelamatan. Ya, sekali lagi tema kita adalah memiliki hati yang bijak menjelang hari penyelamatan. Ya, saya di sini sengaja memberikan gambar orang pegang kepala. Kenapa? Karena orang ini bingung. Apa yang dibingungkan? Dibingungkan dengan perkataan-perkataan firman Tuhan, tetapi secara fakta firman Tuhan itu rasanya lambat untuk terjadi dan lambat untuk bisa kita mengerti secara baik. Nah, tetapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di akhir zaman, dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, hari ini adalah masa yang sukar, masa sulit. Dolar semakin tinggi, harga BBM juga semakin mahal. Semuanya melejit naik. Nah, bukan hanya persoalan dolar atau bukan hanya persoalan tentang BBM, ekonomi pun juga mengalami hal yang sama, sulit. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dalam dunia bisnis hari ini banyak sekali orang mengeluh karena apa? Perusahaan tidak kuat menahan gejolak ekonomi. Makanya di kota-kota besar banyak sekali perusahaan yang gulung tikar. Nah, tetapi inilah peringatan yang Tuhan sudah berikan bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemudian dalam ayat 2 dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois. Kemudian ketika keegoisan itu terjadi, firman Tuhan berkata, dan menjadi hamba uang. Nah, ketika kita menjadi hamba uang, urutannya orang itu akan suka membual, ya, omong kosong, yang diceritakan hanya hal-hal yang kelihatan spektakuler, tetapi orang itu sendiri sebenarnya adalah orang yang kropos. Mereka menyombongkan diri, dan kemudian firman Tuhan berkata mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, secara khusus hari ini firman Tuhan juga tergenapi, mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, hari ini orang tua zaman sekarang ini, kalau orang Tionghoa bilang tuh bohwat. Bohwat itu habis akal. Ya, anak dididik dari kecil, dibesarkan satu tujuannya baik, supaya mereka berhasil menjadi orang-orang sukses, tetapi belum berhasil sombongnya minta ampun. Ya, orang tua dilawan, orang tua diejek, orang tua ditekan. Anak-anak zaman sekarang selalu berkata apa? Orang tua kita ini kuno. Ya, belum berhasil sudah sombong. Dan ayat ini berkata, dan tidak tahu berterima kasih. Yang lebih parah, tidak memperdulikan agama. Nah, dilanjutkan dikatakan bahwa tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini melihat pemerintahan kita ini banyak dicerca ya oleh orang-orang yang mungkin tidak suka dengan pemerintahan. Kadang-kadang kita mungkin bertanya, kenapa ya banyak orang tidak puas? Ya, inilah akhir zaman. Makanya kita yang tahu bahwa waktu Tuhan ini waktu yang sempit, waktu Tuhan itu adalah waktu yang tidak lama lagi. Sesuai dengan tema, kita harus memiliki hati yang bijak menjelang hari penyelamatan. Nah, sekarang kita akan melihat dalam Amsal pasal 22 ayat 3 dan kemudian Amsal 27 ayat yang ke-12. Kita akan bersama-sama membaca dua ayat ini dengan keras. Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12. Ya, dua pasal yang berbeda tetapi tulisannya identik persis 100%. Kita baca bersama-sama ayat 3. 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka,
bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Amin. Bapak Ibu perhatikan bahwa ini adalah tulisannya Salomo. Ya, kenapa Salomo menuliskan perkataan yang identik sama ini? Karena apa? Dia pernah menjadi orang yang bebal. Dia berhikmat dahulu. Dia pandai. Dia diawali dengan takut Tuhan. Itu Salomo. Tetapi dalam perjalanan hidup ketika Salomo mulai mengalami keberhasilan, dia mulai lupa diri. Siapa dirinya di hadapan Tuhan? Padahal pesan firman Tuhan jelas mengatakan, Salomo, kalau engkau setia, engkau melakukan dengan segenap hati apa yang Tuhan perintahkan, maka kerajaanmu akan kokoh. Tetapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan Salomo, dia tiba-tiba melenceng. Dia sempat melakukan semua pekerjaan itu di luar Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 1, pasal yang kedua. Di situ diceritakan bahkan Salomo pernah menjadi seorang pemabuk, pernah melakukan hal-hal yang di luar nalar sebagai seorang yang berhikmat. Nah, ketika dia mulai memasuki masa tua, dia kemudian mulai paham bahwa segala sesuatu yang dahulu pernah dia lakukan itu salah. Makanya dia kemudian menuliskan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Itu orang bijak. Tapi kalau orang yang tidak punya pengalaman, orang yang bebal, orang yang mungkin lebih percaya kepada dirinya sendiri, ketika melihat sebuah malapetaka malah disongsong, dilawan. Akibatnya apa? Kena celaka. Ada dalam diri kita masing-masing kadang-kadang timbul sebuah kesombongan. Dia mengatakan apa? Aku nggak takut. Iya, nggak takut kalau belum terjadi. Salomo dulu tidak pernah takut. Tapi begitu dia mulai menghadapi yang namanya berbagai macam persoalan, kemudian kerajaannya mulai pecah, orang-orang yang dahulu setia tiba-tiba semuanya melawan. Dia baru sadar bahwa semua tindakannya itu salah. Makanya dia berbagi tulisan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, endingnya kena celaka. Nah, hari ini kita akan mengeksposisi dari sebuah pengalaman kehidupan seorang yang bernama Lot, ya, dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yuk kita akan melihat dalam Kejadian 19 ayat 27 sampai dengan 29 terlebih dahulu. Kita akan baca secara bergantian. Ini adalah cerita dari seorang yang bernama Lot yang ditolong dan dibantu Abraham sampai pada akhirnya dia bisa mengalami keselamatan. Saya baca ayat 27, Bapak Ibu ayat 28 dan ayat 29 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan cerita tentang Sodom dan Gomora, ya secara tafsir, kalau ini didramatisir, Bapak Ibu, peristiwa itu adalah peristiwa yang amat sangat mengerikan. Kenapa? Karena Sodom dan Gomora itu dihujami oleh Tuhan itu yang namanya api, batu api. Ya, kalau orang berkata, oh itu hanya gempa bumi,
kemudian gunung meletus mengeluarkan lahar, mengeluarkan api. Tapi dalam catatan secara sejarah, Sodom dan Gomora itu bukan karena kena gunung meletus, tetapi dihujani api dari langit. Jadi Bapak Ibu kalau melihat peristiwa ini amat sangat mengerikan. Dan sangat dipastikan bahwa orang-orang yang ada di sekitar Sodom dan Gomora, karena adanya api dari langit itu tidak mungkin selamat. Yaitu seperti peristiwa kalau mungkin hari ini adalah perang seperti halnya Hamas dengan Israel. Israel menyerang Hamas itu dengan roket. Dan kalau tidak ada penangkisnya, maka Hamas di jalur Gaza itu pasti hancur. Ada penangkisnya pun, jalur Gaza yang dihuni oleh Hamas itu juga mengalami sesuatu yang mengerikan, berantakan semua, gedung-gedung hancur. Nah peristiwa ini Bapak Ibu, di dalam peristiwa Sodom dan Gomora, itu hampir tidak semuanya selamat, kecuali keluarganya Lot. Nah kata Sodom itu artinya burning, artinya Sodom itu adalah membara. Kemudian Gomora artinya adalah submersion, peredaman atau ditenggelamkan. Ya kalau diberi pertanyaan, Lot kira-kira tahu nggak arti kata Sodom dan Gomora? Pasti tahu. Tapi yang aneh, kenapa dahulu sewaktu Tuhan memerintahkan Abraham bersama Lot untuk memilih sebuah tanah, Lot hari itu memilih Sodom dan Gomora. Dalam kitab Kejadian pasal 17, pasal 18 diceritakan bahwa Sodom dan Gomora itu seperti surga, seperti tanah surgawi. Ini merupakan sebuah gambaran. Kita yang di dunia, kita kalau melihat sesuatu tempat, kemudian kita pasti akan berkata, wah ini cocok ini bagus untuk bisnis, ini luar biasa nanti hasilnya, dan bisa seperti surga. Dan kecenderungan manusia, ya termasuk saya dahulu, cita-citanya adalah apa? Kita harus bisa menjadi sukses, kalau perlu bisa menjadi seorang bisnismen, orang-orang yang bisa mengatur, menguasai segala hal, kepinginnya begitu. Nah Lot juga mempunyai sebuah keinginan seperti itu, makanya dia memilih Sodom dan Gomora. Berjalannya waktu, ketika Lot sudah mulai tinggal di daerah Sodom dan Gomora, ternyata Sodom dan Gomora itu adalah dunia yang amat sangat keji di mata Tuhan. Kenapa? Karena di situ ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Salah satunya di situ ada free sex. Ya, free sex ini bukan hanya seks bebas antara pria dan wanita, bukan. Tetapi dikenal lebih kepada yang namanya homoseks, lesbian, transgender. Ini kumpul jadi satu. Kemudian yang masih normal bagaimana? Ya seks bebas, merajalela. Kejahatan di kota Sodom dan Gomora itu amat sangat mengerikan. Kenapa? Karena secara tafsir Sodom dan Gomora ini adalah kota metropolitan juga. Nah ternyata ketika hari itu Lot tinggal di kota Sodom dan Gomora, ada banyak sekali pendoa yang lapor sama Tuhan. Tuhan, Sodom dan Gomora ini banyak berlaku jahat. Nah laporan itu berulang kali terjadi kepada Tuhan. Dan singkat cerita, akhirnya Tuhan turun mengirimkan malaikatnya. Sebelum malaikat Tuhan itu mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan berkata kepada Abraham, itu dalam pasal 18. Abraham, aku berpikir, aku akan menghancurkan kota Sodom dan kota Gomora. Sebenarnya aku tidak mau bicara denganmu, tetapi karena engkau adalah seorang yang kukasihi, maka aku sampaikan semua pesan ini untuk disampaikan kepada saudara-saudaramu. Hari itu Abraham ketika mendengar berita duka cita, Abraham langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan,
kalau ada 50 orang benar, Sodom dan Gomora hancur enggak? Tuhan menjawab, tidak. Kalau 30 ada orang benar, Sodom hancur enggak? Tuhan jawab, tidak. Sampai pada akhirnya Abraham mencoba negosiasi dengan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, kalau satu? Tuhan jawab, tidak. Tapi ternyata di kota Sodom tidak ada orang benar. Singkat cerita, akhirnya Tuhan memutuskan kota ini akan aku hancurkan. Sebelum aku hancurkan, beritahu sanak saudaramu untuk segera keluar dari Sodom dan Gomora. Nah, dalam peristiwa tadi dalam ayat 27, 28, dan 29, pada akhirnya Lot bersama keluarganya bisa selamat. Kecuali satu yang tidak selamat. Siapa itu? Istrinya. Nah, sekarang untuk kita bagaimana memiliki sikap hati yang bijak? Yang pertama Bapak Ibu dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya, saya memberi rangkuman poin 1, bagaimana memiliki sikap hati yang bijak sehingga bisa diselamatkan. Yang pertama, karena salah satunya, Lot itu menghargai kunjungannya Tuhan. Kita lihat dalam ayat 1 sampai dengan yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah Lot menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermaramlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pahami bahwa Tuhan itu kerap kali memberikan yang namanya perhatian khusus. Ya siapapun kita. Tapi kerap kali itu juga kita yang sedang diperhatikan oleh Tuhan itu enggak paham dan juga mungkin tidak respon. Sehingga waktu Tuhan kirim utusannya, ya kalau zaman sekarang mungkin tidak lagi malaikat. Tapi zaman sekarang itu mungkin yang dikirim oleh Tuhan adalah hamba-hambanya. Bisa itu pendeta, bisa full time, bisa rohaniwan, atau mungkin teman seiman. Nah, kecenderungannya secara umum, orang biasa kalau dikunjungi oleh orang, ya dalam tanda kutip, orang-orang yang rohani, biasanya mereka itu tidak menanggap dengan baik. Ya termasuk saya dahulu seperti itu. Dahulu saya awal sewaktu menikah di tahun 88, saya tinggal di Puri Anjasmoro. Saya tinggal di situ, kemudian di lingkungan di tempat itu ada beberapa orang Kristen dari GBT. Kemudian mereka datang ke rumah kami. Mereka mulai menawarkan, Pak Arif, ayo gabung persekutuan doa. Yang saya lakukan pertama, saya tinggal pergi. Mereka beberapa minggu kemudian datang lagi. Ayo Pak Arif, kami mau adakan persekutuan doa. Saya tinggal masuk kamar. Dan terus. Pokoknya saya sama sekali tidak respect dengan mereka. Kalau istri saya hari itu baik-baik, menerimanya ya cukup oke lah. Tetapi untuk saya secara pribadi frontal, saya tidak suka. Kenapa ya? Karena hari itu saya berpikiran, buat apa jadi orang rohani, toh sama saja. Sungguh-sungguh ke gereja atau tidak ke gereja, toh buat saya hari itu sama saja. Sehingga bertahun-tahun Bapak Ibu, saya menikah tahun 88, kemudian di tahun 99 itu saya baru ngalami zaman Tuhan. 11 tahun saya tanpa Tuhan.
Nah, ketika saya mulai terjun di dalam pelayanan, ternyata saya menjumpai hal yang sama. Kalau saya berkunjung, ya saya pernah diusir. Saya berkunjung, ada orang yang tidak sama sekali memberikan rasa respect. Ya pernah suatu hari saya datang ke rumah seseorang, kemudian saya ketuk pintu, dan di situ ada beberapa orang lagi nangkring di atas sofanya dengan kaki diangkat di atas meja begitu. Saya masuk, tuan rumah mempersilakan, mari Pak Arif masuk. Tapi orang ini tanpa perasaan sungkan, nangkring saja. Saya cuma dalam hati itu begini loh. Lah iya, ada orang saja tidak punya rasa sopan. Terus kepada keluarga yang lain kira-kira bagaimana? Punya rasa hormat enggak? Nah, kita seringkali tidak sadar. Mungkin ada orang-orang tertentu selain hamba Tuhan tiba-tiba bertamu ke rumahmu. Kita enggak ngerti orang itu siapa. Tapi coba mari kita bersama-sama memikirkan dengan baik. Jangan-jangan itu malaikat. Jangan-jangan itu adalah orang suruhannya Tuhan, utusan Allah. Untuk apa? Memberikan perhatian, mengunjungi engkau yang hari ini sedang butuh pertolongan. Jelas dalam peristiwa Sodom dan Gomora, lingkungan daripada Lot ini amat sangat buruk. Dan saya berani pastikan secara tafsir juga, Lot itu hatinya tuh tidak pernah tenang, gelisah. Dia pasti bingung, wah lingkunganku kok begini semua, aku harus bagaimana? Makanya sekarang kita akan lihat dalam Kejadian pasal 18 ayat 20 dan ayat 21. Mungkin bisa tolong ditampilkan di ayat firman Tuhan, Kejadian 18 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, kalau lingkunganmu susah, lingkunganmu jahat, lingkunganmu tidak baik, atau mungkin kadang-kadang kau mungkin disolimi seseorang, engkau difitnah, engkau dituduh, engkau diberi predikat yang jelek-jelek, ya seperti halnya kota Sodom detik itu kemudian Lot ada di dalamnya, apa yang harus dilakukan? Buat Lot, buat Abraham, detik itu mereka berdoa. Apa yang didoakan? Ya mengeluh. Tuhan lingkunganku enggak bagus. Tuhan orang-orangnya ini jahat-jahat. Dan Tuhan ketika mendengar doa, Tuhan tidak langsung memberikan hukuman, tetapi Tuhan apa? Menilik. Tuhan survei. Benar enggak kondisi itu? Dan ternyata benar. Ketika benar apa yang terjadi? Tuhan akan menyampaikan semua perihal yang terjadi dan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Dan peristiwa ketika hari itu Tuhan mau melakukan, dia bicara terlebih dahulu kepada Abraham. Makanya dari pesan firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan ketika mungkin kita sedang dalam kondisi yang tidak baik di dalam lingkungan, atau mungkin kau terdesak karena tuduhan atau apapun. Pesannya cuma satu, jangan membalas. Lot di lingkungan yang tidak baik, dia tetap berdoa. Dia tetap menunjukkan sebagai seorang yang beriman. Makanya ketika malaikat Tuhan itu datang di rumahnya, tadi dalam catatan ayat 1 dikatakan apa? Bangunlah Lot menyongsong mereka. Tolong PowerPoint-nya, ayat ya. Bangunlah Lot menyongsong mereka,
lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi ternyata dalam hal ini Lot itu mempunyai poin yang sangat baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia respek kepada tamu. Bapak Ibu kalau ada tamu respek enggak? Ya secara khusus kalau itu mungkin hamba Tuhan. Banyak loh Bapak Ibu, hamba Tuhan datang tidak diberi respek. Kenapa? Memang hari ini sedang problem. Banyak hamba Tuhan kalau datang ke rumah jemaat biasanya minta sumbangan. Jadi ketika mungkin hamba Tuhan itu datang, kadang-kadang kita sebagai jemaat langsung curiga. Wah, apa meneh ki, duit ki. Wah, sumbangan ini dan itu. Tapi belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan bisa kirimkan hamba Tuhan untuk apa? Untuk memberikan pertolongan. Pertanyaannya dalam ayat 1 ini, apakah Lot detik itu dia tahu kalau yang datang malaikat? Jawabannya tidak. Loh Pak, di dalam ayat Alkitab ini kan ditulisnya itu malaikat. Ya ini kan sebuah cerita. Yang menuliskan dari kitab Kejadian ini secara tafsir itu Musa. Ada juga tafsir yang lain yang menuliskan adalah Samuel. Jadi Samuel atau Musa itu sudah tahu tentang jalannya cerita, kemudian dia menulis. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah Lot menyongsong mereka. Tapi secara tafsir, Lot tidak tahu kalau ini yang hadir adalah malaikat. Lah terus kenapa Lot kok bisa melakukan itu? Ya secara tafsir juga, tradisi Timur Tengah itu seperti itu. Nah Lot sebagai seorang yang masih mempunyai hati nurani yang baik, ketika ada tamu, disongsong. Dalam ayat berikutnya kemudian Lot menyuruh hambanya untuk membasuh kaki daripada dua tamunya. Ya kalau di Indonesia tradisi Jawa secara khusus kalau ada tamu datang biasanya kan memberikan hormat dengan cara bagaimana? Monggo, pinara, kan begitu. Tapi saya perhatikan sekarang tradisi itu pun sudah mulai hilang. Kecuali kalau benar-benar di desa, di kota ada tamu, ya sudah, biasa-biasa saja. Lot memberikan sebuah perhatian, memberikan satu penghormatan khusus, menerima hamba Tuhan itu datang. Ini yang menjadikan salah satunya kenapa Lot itu bisa selamat. Karena yang pertama ini tadi, dia sangat menghargai kunjungan yang dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang bisa memiliki sikap hati yang bijaksana? Yang kedua, tidak terkontaminasi dengan keadaan dunia. Yuk kita lihat dalam ayat 4 sampai dengan yang ke-9, tolong dibacakan. Kejadian 19 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Kejadian 19 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dan dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah," lagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing
dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Iya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 4, ya. Di sini kita tahu bahwa orang-orang di kota Sodom itu semuanya jahat. Ayat ini berkata, sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Kalau satu kota, ya katakanlah mungkin zaman waktu itu belum terlalu banyak penduduk. Tapi kota ini kota besar. Ya anggaplah kota Sodom itu jumlah penduduknya mungkin 1 juta orang. Tapi lihat firman Tuhan di sini memberi catatan dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, semuanya jahat. Dan mereka mengepung rumahnya Lot untuk apa? Ingin menggagai 2 tamunya. Makanya dalam ayat 5 dikatakan, bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ya maaf kata, mereka dipakai dalam tanda kutip untuk apa? Mau disodomi. Makanya kata sodomi itu dari kata Sodom. Dia kota maksiat. Tapi lihat, dalam ayat ini Lot itu punya kekekahan, kokoh hatinya, kekeh. Dia tidak terkontaminasi, dia tidak ikut-ikutan. Meskipun seluruh kota itu jahat. Tapi Lot adalah orang yang punya prinsip, tolong poin 1. Lot orang yang punya, poin 2. Lot orang yang punya prinsip, dia tidak terpengaruh dengan keadaan situasi lingkungan. Kalau seandainya hari itu Lot ikut-ikutan, terus apa yang terjadi? Mati. Makanya di sini saya tuliskan dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Dalam dunia kita hari ini, kita kerap kali sungkan dengan teman-teman, dengan lingkungan, mungkin dengan grup kita, kadang-kadang kita sungkan. Kita tahu kebenaran, tapi karena kita sungkan dengan teman-teman yang menurut kita, oh ini teman baik, kita lebih mengorbankan yang namanya hal-hal yang prinsip. Ibadah itu prinsip. Betul nggak Bapak Ibu? Halo? Ibadah prinsip. Tapi kadang ada orang yang mengorbankan ibadah itu untuk apa? Menyenangkan hati teman-teman. Kemudian apalagi yang lain? Kadang kita punya kelompok. Mungkin kelompok kita ini sedang menjelek-jelekan si A, termasuk menjelek-jelekan pendeta. Kita yang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu ikut nimbrung. Oh iya benar. Kita menyenangkan teman, kita mengabaikan kebenaran. Tapi untuk Lot hari itu, meskipun seluruh kota, dari tua sampai muda sampai tua, Lot tetap punya prinsip satu, kebenaran di atas segala-galanya. Bahkan ketika 2 tamunya ini mau dipakai untuk, disodomi, Lot dengan rela mengatakan, Tuhan, kedua orang itu tamu kami. Jangan kau apa-apakan mereka. Saya punya 2 anak perempuan. Silakan anakku engkau pakai, silakan. Tapi jangan kedua tamuku ini. Lot ini sampai berani korban loh, memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk memberikan perlindungan yang namanya tamu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan hati Tuhan ketika melihat sikapnya Lot.
dia belain habis-habisan. Secara otomatis di pemandangan Tuhan, Lot ini menjadi satu pribadi yang semakin berharga. Kenapa? Karena mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi coba hatinya Lot tersayat enggak ketika ayat firman Tuhan berkata, kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Artinya apa? Masih gadis, masih perawan. Bawalah mereka keluar, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik, karepmu, kira-kira begitu. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Jadi sampai tahap ini Bapak Ibu, ya seperti halnya Lot, dia tidak ikut-ikutan dengan sistem dunia. Tapi hari ini kita seringkali mendengar, iki zaman edan. Nek ora edan, ora keduman. Tapi Anda bisa mati. Gara-gara teman, hidup kita di hadapan Tuhan ini bisa kacau. Lah yang paling celaka kalau sampai kita di dalam gereja yang nggak ngerti apa-apa, jelek-jelekan gereja, jelek-jelekan hamba Tuhan. Lo salahnya hamba Tuhan atau gereja itu apa? Wong gereja itu institusi. Hamba Tuhan itu ya hambanya Tuhan, kerja di dalam gereja. Tapi lihat, yang namanya peperangan rohani itu berbagai sudut. Hamba Tuhan itu bisa diserang habis-habisan supaya apa? Mentalnya kalah. Kalau mental hamba Tuhan kalah, kemudian apa yang terjadi? Gereja bisa hancur. Jadi kalau di dalam gereja ada sistem penghancuran yang grogoti seperti itu, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa? Urusannya nanti dengan Tuhan. Detik itu peristiwanya seperti itu Bapak Ibu. Kota digrogoti dengan yang namanya apa? Pelacuran, kemaksiatan, kejahatan yang sangat mengerikan. Itu kan namanya digrogoti. Makanya kalau ada sebuah kota yang tiba-tiba dihancurkan oleh Tuhan, ya banyak ya dalam peristiwa dahulu kira-kira tahun 2004 tsunami. Aceh itu loh berapa ribu? 300.000 jiwa mati. Dalam hitungan mungkin cuma berapa hari itu. Cuma dikirim air bah. Wus. Kotanya hancur, 300 jiwa mati. Dan banyak kota-kota lain yang disentuh oleh Tuhan yang kemudian apa juga mengalami kehancuran. Yang lalu saya pernah sampaikan di acara ibadah tengah minggu, ya, doa tengah minggu. Saul ditolak oleh Tuhan gara-gara apa? Dia lebih menyukakan hati rakyat daripada hatinya Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22-23. Firman itu berkata, karena engkau menolak perkataan firman Tuhan, maka Allah menolak engkau jadi raja. Diusut-usut ternyata kenapa? Oh, Saul lebih takut kepada rakyat. Tuhan sudah berkata, hancurkan semua. Jangan kau sisakan. Tapi hari itu Saul lebih suka menyukakan hati rakyat, kata Saul. Akhirnya Tuhan marah, dia disingkirkan. Kalau Lot berbeda, dia lebih menghormati Tuhan daripada orang-orang yang enggak benar. Itulah sebabnya Lot bisa diselamatkan. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana memiliki sikap hati yang bijak. Lot melakukan dengan segera. Ya, kita lihat ayatnya dalam ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13 terlebih dahulu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu.
Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jadi lihat Bapak Ibu, hari itu ketika Tuhan mengambil sebuah keputusan Sodom dan Gomora hancur, sebelum penghancuran itu tiba, Tuhan tetap lagi ngomong. Ngomong apa? Lot, segeralah, bergegaslah, pergi dari Sodom, pergi dari Gomora, supaya engkau selamat. Tetapi ayat 14 lihat, ketika Lot mengajak menantunya, calon menantunya, dikatakan apa? Tetapi Lot dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok. Makanya hari ini di akhir zaman Bapak Ibu, kita yang mungkin sedang giat menyampaikan berita Injil, kemudian kita cerita nih loh hal yang seperti ini, bahwa Tuhan datang segera. Bagi orang-orang tertentu, berita firman ini dianggap apa? Bohong. Dianggap guyon. Ya bahkan ada orang-orang tertentu berkata begini, jangan ke GBT, naik nyampaikan firman meden-medeni. Loh ini bukan meden-medeni. Tuhan menyampaikan bahwa kebenaran itu pasti nanti akan muncul. Kebenaran itu pasti akan nyata. Itu pasti terjadi. Cuma masih butuh proses. Lah kalau nanti sampai terjadi sesuatu yang mengerikan tetapi hamba Tuhan tidak pernah cerita yang model begini, yang salah siapa? Hamba Tuhannya. Dan pesan Tuhan yang disampaikan, kita lihat dalam ayat 17 atau 16 dan 17. Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Perhatikan Bapak Ibu. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, termasuk ibadah yang kita bangun, Bapak Ibu hadir dalam ibadah, ini adalah tuntunan. Ayat ini berkata, lalu kedua orang itu menuntun. Jadi Bapak Ibu yang ibadah diberi pengertian oleh Tuhan apa? Engkau sedang mau dibawa oleh Tuhan untuk supaya apa? Hidupmu bisa mengalami keselamatan. Makanya berulang kali saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang mungkin malas ibadah. Ayo toh semangat ibadah. Ayo. Kenapa kita perlu semangat ibadah? Ini akhir zaman. Nah Rasul Paulus sendiri menuliskan dalam surat Ibrani 10, kita perhatikan bersama-sama, tolong dibacakan. Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25, demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan tulisannya Rasul Paulus dalam Ibrani 10, Bapak Ibu hari ini punya tugas. Amin. Tugasnya apa Bapak Ibu? Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan juga dalam pekerjaan baik. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman, punya keluarga, punya suami, punya istri, jangan lelah-lelah untuk ajak mereka, yuk ibadah. Amin. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu amin. Kenapa?
Karena kalau mereka tidak diingatkan, mereka bisa kehilangan keselamatan. Loh Pak, Kristen loh Pak. Iya, Kristen kalau nggak ke gereja ya sama aja. Tuhan berkata melalui perkataan Rasul Paulus, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Loh, ngajak orang ke gereja itu pekerjaan baik Bapak Ibu. Tapi ada resikonya. Cerewet, bawel, kaya sing sok suci-suci no dewi. Nah itu resiko. Tapi enggak apa-apa. Lakukan itu terus-menerus. Jangan pernah lelah. Kenapa? Titik tertentu orang itu pasti nanti datang ke gereja. Ini kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita harus tahu ini menjelang hari Tuhan. Ya, ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri. Saya kerap kali hampir setiap minggu selalu ingatkan ini kepada Bapak Ibu. Ojo bolos, ayo semangat. Karena apa? Ada beberapa orang yang ya ibadah cuma sebagai orang Jawa bilang apa jangkep-jangkep. Lego yo teko, ora lego yo bebas toh. Tapi ini bahaya. Paulus kembali mengingatkan, marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, saya ini salah satu contoh yang dahulu tidak pernah ke gereja. Saya pernah Bapak Ibu tidak ke gereja mungkin hampir mendekati 10 tahun. Saya 88 menikah di gereja, ya untuk memenuhi syarat karena menikah di gereja saya hadir datang ibadah. Tapi ya setahun paling sekali, 2 kali, pas Paskah atau pas Natal. Habis itu lost, hilang. Kenapa saya lost, hilang, tidak mau datang ibadah? Saya pernah kecewa dengan pendeta. Saya pernah kecewa dengan mertua saya yang kelihatannya rohani. Tapi di pemenangan saya, podo wae. Bertahun-tahun saya tidak mau. Tapi istri saya selalu ngajak, yuk ibadah, yuk ibadah. Saya selalu memberikan kata-kata salam buat Pak Pendetamu, salam buat Tuhan Yesus. Itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Tapi rupa-rupanya dari ajakan yang cukup gigih, akhirnya saya antar dia ke gereja. Ketika antar, saya mikir, waduh pulang rumahnya jauh. Ya wis lah, ikut datang ke gereja. Dulu saya bukan dari gereja karismatik, melihat orang tepuk tangan saya anti, saya lebih baik sedekap. Ada orang angkat tangan, yang angkat tangan termasuk istri saya tak ganggu. Ya kadang-kadang orang ibadah bisa nangis-nangis, lagu enak nangis, tak ganggu. Tapi titik tertentu saya ditangkap Tuhan. Krek. Nah kalau kita sampai berhenti tidak melakukan kegiatan ibadah seperti yang Tuhan katakan. Ya, ada orang tertentu berkata, oh ibadah setiap minggu itu kuno. Salah. Firman Tuhan itu hidup. Tidak ada kata kuno. Nah kalau kita sampai ketinggalan bagaimana? Kita hanya nangis. Kita hanya bisanya cuma aduh, tapi terlambat. Ya saya ingat Bapak Ibu yang mungkin usianya sudah 60-an pasti ingat ya ada lagu, saya lupa judulnya tapi kata-katanya kira-kira begini. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikan senyuman padaku. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Bapak Ibu ingat nggak lagu ini?
Ya, yang kita 60-an pasti ingat, karena apa lagu ini dulu terkenal di tahun 70-75. Dulu kita menganggap bahwa lagu ini adalah lagu dunia ya, tentang percintaan. Tapi ternyata ketika penulis lagu ini yang namanya Mingusta itu, dia bertobat, dia cerita. Ceritanya apa? Ini lagu tentang waktu kedatangan Tuhan. Makanya lagu ini syairnya berkata, selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau sabar menanti. Kan firman Tuhan dalam Alkitab berkata, aku akan pergi dan kembali lagi. Bapak Ibu mungkin akan tanya, Pak, Mingusta itu siapa? Mingusta itu suaminya Diana Nasution. Jadi kan artis terkenal dulu tahun 75, 80 itu kan terkenal. Nah, Diana Nasution itu ngajak Mingusta itu untuk ke gereja bertahun-tahun, tidak pernah mau. Tetapi dengan tidak jemu-jemu, Diana Nasution selalu ajak. Akhirnya Mingusta itu ngantar Diana Nasution sampai parkir tok. Sudah, Diana Nasution ibadah, Mingusta itu sama tukang parkir ngobrol sambil rokok. Itu bertahun-tahun. Tapi lama-kelamaan Mingusta itu tertarik. Kenapa ya istrinya kok kusuk sekali dalam gereja? Dia masuk ke gereja. Dan singkat cerita Mingusta itu bertobat. Ketika dia bertobat, dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kemudian dia ngaku pada wartawan, lagu ini bukan lagu percintaan, tetapi ini lagunya Tuhan Yesus nanti mau datang. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, waktu kedatangan Tuhan itu tidak lama. Kita harus bergegas, kita harus bersegera. Jangan sampai mandek. Yang setuju katakan amin. Kenapa firman Tuhan juga berkata seperti itu? Saudara sekarang perhatikan ayat 17 dari Kejadian 19. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Bapak Ibu, di tulisan yang saya beri highlight, itu ada 4 hal. Tuhan mengatakan kalau engkau ingin selamat, yang pertama apa? Selamatkanlah nyawamu. Paulus berkata, kejarlah keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu. Jadi keselamatan itu bukan gratis. Keselamatan itu bukan tiba-tiba langsung grek kita terima, tidak. Tetapi harus dikerjakan. Salah satunya apa? Ibadah. Selamatkanlah nyawamu. Kemudian Tuhan berkata lagi apa? Jangan menoleh ke belakang. Jadi kalau kita sedang mau menuju surga, kita selalu lihat ke belakang. Lihat ke belakang dalam hal ini apa? Ingat sakit hati, ingat kecewa, ingat benci, mangkel, itu Anda sedang melihat ke belakang. Kalau engkau selalu melihat masa lalumu, engkau pasti gagal. Padahal lihat banyak sekali orang Kristen yang sampai hari ini tuh masih sakit hati, kecewa, benci. Kenapa ingat masa lalu terus? Ya, ada seorang pendeta berkata, kenapa kaca mobil di depan kita tuh sudut pandangnya besar? Karena supaya pandangannya luas. Kenapa spion itu kok kecil? Ya supaya tidak terlalu toleh-toleh ke belakang. Sama, kita sebagai orang Kristen kalau sering toleh ke belakang, engkau pasti tersandung. Engkau toleh ke belakang, engkau pasti jatuh. Tapi pandangan yang kita harapkan adalah pandangan ke depan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini yang paling sering terjadi. Tuhan berkata apa?
janganlah berhenti dimanapun juga. Ya siapa di sini yang pernah berhenti tidak ikut Tuhan? Tuh Bu Jimmy ngaku, angkat tangan, dia berhenti pernah. Saya pernah berhenti, yang tadi saya ceritakan 10 tahun, bahkan mungkin lebih saya berhenti tidak ikut Tuhan. Pesan Tuhan jelas, janganlah berhenti, ojo mandek. Kita kerap kali mandek karena apa? Kecewa. Kita kerap kali berhenti karena apa? Kita marah sama hamba Tuhan. Kita tidak puas. Kita selalu merasa, oh gini begitu. Akhirnya Anda berhenti. Begitu Anda berhenti, engkau tidak selamat. Terus keinginan hati Tuhan apa? Larilah ke pegunungan. Pegunungan itu tempat tinggi. Ya jadi secara tafsir alegoris, Tuhan kepingin, kalau engkau ingin selamat, carilah Tuhan. Amin. Ya sebelum kita masuk ibadah kan selalu di sini tertampang tulisan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya dengan ayat itu sangat suka. Kenapa? Itu fakta. Kalau kita cari Tuhan, wih gairah kita ini loh. Perasaan hati kita ini membara. Enak, gak ngelentrek. Kenapa? Cari Tuhan. Dalam Amos pasal 5 itu dikatakan apa? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan cari Bet-El. Jangan cari hamba-hambanya. Tetapi carilah Tuhan. Tapi hari ini akhir zaman kebalik. Tidak cari Tuhan tapi cari gereja. Bukan cari Tuhan tapi cari hamba Tuhan. Dia di YouTube kan terkenal sekali itu. Ada hamba Tuhan yang terkenal ganteng. Wah itu paling laris. Tapi lihat, kalau Bapak Ibu mau teliti, kadang-kadang khotbahnya itu empuk. Tidak mengingatkan sama sekali. Makanya ini bagian yang paling penting. Kalau kita sampai tidak berlaku bijak, apa yang terjadi? Ini yang keempat, yang terakhir. Mati. Kita lihat ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Jadi istri Lot ini adalah istri yang tidak bijak. Ada beberapa orang bertanya kepada saya begini, Pak, kenapa sih Pak istrinya Lot jadi tiang garam? Ini pertanyaan yang bagus tetapi ya juga bikin pusing. Saya coba cari buku, saya coba cari literatur, saya coba cari Google, nggak ketemu jawabannya. Kenapa kok tiang garam? Saya beberapa hari saya bergumul, kenapa ya kok tiang garam? Kenapa ya kok tiang garam? Bu, iya tiang batu kira-kira kan lebih bagus. Ini tiang garam. Ternyata jawabannya seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya dan saudara adalah garam dunia. Amin. Garam dunia itu memberi rasa, garam dunia itu memberi berkat. Itu garam dunia. Tapi kalau garam dunia, saya dan saudara, tidak bisa lagi menjadi teladan di hadapan Tuhan, terus gimana? Ini perkataan Yesus, dibuang, diinjak orang. Jadi kalau kita Bapak Ibu mau menjadi seorang seperti istrinya Lot, menoleh ke belakang. Ya saya mau ingatkan, saudara boleh terus ungkit-ungkit sakit hatimu, itu noleh ke belakang. Engkau boleh ungkit-ungkit rasa kecewamu, bencimu, itu menoleh ke belakang. Itu boleh Bapak Ibu. Tapi dari peristiwa ini, jelas
engkau menjadi seorang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Kenapa? Engkau tidak memberi teladan. Makanya di sini saya tuliskan, Tuhan sudah mengingatkan jangan menoleh ke belakang. Tapi istrinya Lot ternyata masih menoleh ke belakang, yang artinya seharusnya dia bisa menjadi teladan garam dunia, tetapi dia tidak memberikan teladan yang baik. Coba Bapak Ibu sekarang saya beri contoh, kalau ada di antaramu, teman-temanmu, kelompokmu ada yang terus sakit hati, kecewa dan benci. Anda senang punya teman Kristen yang begitu? Pasti enggak senang lah. Saudara mungkin kadang-kadang kan pasti ngomong, kowe kok sakit hatimu ora ilang-ilang kenapa? Kan peristiwanya sudah lama sekali, buat apa diungkit-ungkit? Enggak jadi berkat. Mungkin kau sedang mengajak temanmu yang lain, ayo ke gereja, semangat. Oh, gerejaku luar biasa. Tapi engkau enggak luar biasa. Makanya yang terakhir dalam Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Aneh ya kata-katanya Tuhan ya. Hubungan garam dan berdamai itu apa sih? Yuk kita baca tulisan yang putih aja. 2, 3. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi ternyata Pak Tuhan menuntut kita sebagai orang yang diberi predikat oleh Tuhan garam dunia. Masih punya rasa enggak di dalam dirimu? Kalau engkau punya rasa, jangan memusuhi. Kalau engkau punya rasa, jangan engkau terus melawan. Kalau engkau punya rasa, yuk berdamailah seorang dengan yang lain. Supaya apa? Selamat. Jadi inilah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu, mempunyai sikap hati yang bijak menjelang hari penyelamatan. Ya keputusan ada di tangan kita. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan ingin. Kenapa? Waktunya sudah tidak lama lagi. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku sungguh besar. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru.
kekudusanmu. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita sebentar bersama-sama akan menerima roti dan anggur perjamuan. Saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk tampil ke depan dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang terus berbicara dan mengingatkan kami semuanya melalui firman yang kudus. Tuhan, ampuni kami ketika kami mengetahui apa yang Tuhan sedang maksudkan, tetapi kami lalai karena kami tidak menjalankan. Tetapi yang kami percaya dan kami yakini, Tuhan pengampun, Tuhan panjang sabar, selalu memberikan kesempatan yang baru atas kami orang dan umat percaya. Untuk itu Tuhan, kami terus akan mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, melalui roti dan anggur perjamuan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kami menerimanya, kami mengucap syukur atasnya. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan, sucikan roti dan anggur perjamuan menjadi substitusi, pengganti tubuh dan darah Yesus Kristus. Tuhan, ketika sidang jemaat-Mu menerimanya, mereka kembali dikuduskan oleh Tuhan, dimerdekakan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan Tuhan beri berkat kelimpahan, yang mengalami kesusahan Tuhan beri penghiburan, dan mereka yang mengalami kelemahan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami bersyukur dan kami siap menerimanya. Oleh karena itu Tuhan, berkati akan hamba-hamba-Mu yang sebentar akan membagikannya. Impartasikan yang terbaik untuk sidang jemaat-Mu, sehingga sidang jemaat-Mu pun Tuhan mengalami kebaikan yang daripada Tuhan. Kami siap menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima, mari saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Haleluya. Di tangan kita masing-masing, kita sudah memegang roti dan anggur perjamuan. Kita tahu roti adalah lambang tubuh Kristus. Anggur adalah lambang darah Kristus. Dua unsur inilah yang memerdekakan hidup kita. Dua unsur ini yang menebus dosa dan kesalahan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama menerima perkataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing dan terima perkataan firman-Nya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya. Dan marilah kita mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Kuasa firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita renungkan sejenak. Betapa Tuhan baik. Tuhan terus mengingatkan kepada kita semuanya di waktu zaman, waktu di mana Tuhan segera datang. Pesan Tuhan hari ini sangat jelas. Tuhan yang memperhatikan hidupmu, hargai ketika dia berkunjung ke rumahmu, ke dalam hatimu. Sambut dia, jangan abaikan. Karena engkau perlu tahu, engkau adalah pribadi yang perlu pertolongan, perlu ditolong oleh Tuhan. Mungkin kau yang hari ini mengeluh, Tuhan datang dalam hidupmu memberikan tawaran, bergegaslah, bersegeralah. Jangan sampai engkau terkontaminasi dengan sistem dunia. Jangan ikut-ikutan dengan cara yang salah. Dan secara khusus, jangan pernah lagi menoleh ke belakang. Karena ketika engkau menoleh ke belakang, maka engkau akan jatuh. Ketika engkau mengingat masa-masa yang silam, masa yang kelam, dan engkau masih kecewa dengan apa yang pernah terjadi, pesan Tuhan, lupakan itu semuanya. Datanglah kepada Tuhan dengan bersegera dan ampunilah orang yang pernah bersalah dalam hidupmu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih. Dan kami mau memeteraikan Tuhan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Untuk itu Tuhan,
Kami mau simpan setiap berkat perkataan firman pagi hari ini menjadi bagian dalam hidup kami untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, dan kalau sebentar Tuhan kami hendak memberikan korban syukur yang terbaik. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang memberi. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kembalikan berkali lipat dari apa yang ditaburkan. Engkau berkata 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami pegang janji-Mu. Kami beri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan petugas kolektan yang akan menjalankannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Saya serahkan kepada Ibu Rini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan secara khusus Tuhan, kami bersyukur karena saudari kami, Ibu Sita, untuk saudari kami Ike, Tuhan untuk San Prada, untuk saudari Sylvia, dan juga Ibu Ida Winarti yang berulang tahun. Kami berdoa supaya mereka semua diberi kekuatan, kesehatan, berkat yang dari surga, bahkan berkat jasmani rohani turun melingkupi mereka semuanya. Keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan, ditolong dan dicukupkan, sehingga mereka mampu Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk jemaat yang sakit, secara khusus Tuhan untuk Pak Wondo yang saat ini masih mengalami kelemahan. Tuhan berdoa untuk Ibu Harsi, Pak Woto, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan dan Engkau Tuhan yang memberi kesehatan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Ibu Tabita Susanti di Cilacap, supaya Engkau memberikan berkat kasih dan pemulihan. Kami mengingat Tuhan akan saudara kami Bapak Gunadi Huri yang juga opnam di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong, memberkati serta memulihkannya. Kami percaya Tuhan melalui doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kekuatan dan kesehatan Tuhan curahkan dari surga. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang di dalam kota maupun yang luar kota. Tuhan, Engkau sertai mereka semuanya. Tuhan tolong di dalam pembiayaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Nino yang akan berangkat ke Tasikmalaya. Kiranya Engkau juga memberkati serta menyertainya dalam perjalanan maupun di kota yang sedang dituju, dan menjadi berkat di tempat yang baru. Kami menyerahkan Tuhan mereka yang sedang mencari usaha pekerjaan, Tuhan menolong dan memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak yatim piatu, para janda, fakir miskin, supaya Engkau juga menolong dan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan 17 Agustus, kiranya Engkau memberikan keamanan atas bangsa dan negara Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan supaya damai sejahtera turun melingkupi bangsa dan negara Indonesia. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk KKR tanggal 8 Agustus, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat yang limpah, berkat ajaib, dan banyak orang yang dipulihkan. Terima kasih, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.